bekas jerawatnya tuh menghitam gitu. Dan nanti aku Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku Melati Trisnawati Putri. Di video kali ini aku bakalan ngebahas mengenai sunscreen yang cocok untuk wajah berjerawat. So, buat kalian sebelum nonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you. Oke, jadi langsung aja. Beberapa waktu lalu banyak banget yang nanyain sama aku buat rekomendasiin sunscreen yang cocok untuk wajah berjerawat. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing mengenai sunscreen yang udah biasa banget aku pakai. Di sini aku menggunakan sunscreen dari Wardah yang SPF 30 PA++, yang mana ini tuh worth it dan recommended banget buat kalian cobain untuk pemilik wajah sensitif dan kulit berjerawat. Oke, jadi di sini aku langsung aja bakalan ngebahas mengenai si sunscreen Wardah yang SPF 30 PA++ ini, dimana di sini dia kemasan tube berwarna orange gini karena dia mengandung vitamin C. Jadi ini tuh fungsinya untuk mencerahkan, dan selain itu dia berukuran sekitar 40 ml, jadi dia travel size dan gampang banget buat dibawa kemana aja. Dan selain itu di sini dia mengklaim bahwa dia merupakan essential sunscreen gel, dan klaim ini tuh yang bikin aku penasaran dan pengen cobain si sunscreen gel ini, karena kita tahu bahwa tekstur dari skincare yang berbentuk gel itu sangat berperan penting untuk mengatasi kulit berjerawat. Jadi sunscreen yang berbentuk gel itu dia non-comedogenic, jadi dia nggak bikin pori-pori kita tuh tersumbat dan menyebabkan jerawat. Nah, selain itu untuk si sunscreen Wardah SPF 30 PA++ ini sudah dermatologically tested, jadi dia aman banget buat dipakai seluruh jenis kulit. Dan untuk kulit sensitif dan berjerawat, kalian nggak perlu takut buat cobain si sunscreen SPF 30 PA++ dari Wardah. Dan nggak cuma itu, si sunscreen ini juga ngeklaim bahwa dia tuh 0% alkohol, jadi dia tuh buat kulit sensitif pun masih aman digunakan karena dia no alkohol, dan dia kaya akan vitamin C, vitamin E, dan profit B5. Dan selain itu di sini dia memiliki light texture, jadi dia tuh kayak gel tapi yang berwarna putih kecerahan gitu. Dan untuk penggunaan sunscreen ini akan melindungi kulit kamu dari sinar UVA dan UVB. Nah, apa sih PA++? PA++ ini tuh merupakan protection grade of UVA, yang mana dia berperan penting untuk menangkal penuaan dini yang terjadi akibat sinar UVA. Sedangkan untuk SPF atau sun protection factor ini tuh berperan penting untuk menangkal kulit kita dari sinar UVB, yang mana sinar UVB ini bakalan menyebabkan sunburn atau kulit terbakar yang diakibatkan dari sinar matahari. Nah, seberapa penting sih menggunakan sunscreen? Sunscreen itu berperan penting banget buat kalian memiliki kulit sensitif, kulit berjerawat walaupun kulit normal, karena sunscreen ini tuh berperan penting untuk menjaga kesehatan kulit kita dan untuk menangkal terjadinya penuaan dini. Dan selain itu si sunscreen ini tuh selain untuk menjaga kulit kita menjadi lebih sehat, dia juga menangkal terjadinya kontaminasi atau radikal bebas yang bakal merusak kulit kita. Dan selain itu pengguna sunscreen lebih penting digunakan dibandingkan moisturizer atau pelembab, karena sunscreen ini tuh menjaga skin barrier kita agar tidak rusak dari sinar matahari. Nah, dari berpengalaman aku juga, beberapa waktu lalu aku juga tidak terlalu peka untuk menggunakan sunscreen, tapi aku lebih fokus menggunakan moisturizer karena tipe kulit aku tuh juga kadang kering, jadi aku lebih memilih untuk menggunakan pelembab. Dan akhirnya ketika aku berjerawatan parah dan tidak menggunakan sunscreen, dan aku juga beraktivitas di luar keseringan, itu menyebabkan bekas jerawatnya tuh menghitam gitu. Dan nanti aku bakalan kasih lihat foto sebelum aku menggunakan sunscreen. Nah, selain tidak hanya menangkal radikal bebas serta menangkal sinar UVA dan UVB saja, penggunaan sunscreen ini juga berperan penting untuk melembabkan kulit serta untuk mencerahkan kulit. Jadi aku bakalan kasih lihat tekstur dari sunscreen Wardah yang SPF 30 PA++ UV Shield ini. Ini kemasannya udah jelek banget karena udah keseringan dipakai. Jadi untuk teksturnya dia berwarna putih biasa gitu ya. Dan ketika di apply dia memang kayak gel dan langsung mengeresap gitu ke kulit kita. Jadi awalnya sih aku kira karena dia ngeklaim bahwa dia itu merupakan gel, aku kira warnanya tuh bakalan bening gitu kayak sunscreennya Airtos, tapi ketika digunakan dia berwarna putih seperti pelembab, tapi ketika di apply dia langsung ngeresap ke kulit karena dia memiliki bulir-bulir yang langsung ngeresap ke kulit. Sedangkan untuk wanginya dia wangi banget, dan kalau menurut aku sih wanginya itu lebih ke menciri khas kalau dia tuh mengandung vitamin C gitu. Dan selain itu di sini dia tidak menyebabkan white cast atau menyebabkan keabu-abuan di kulit. Jadi jenis kulit apapun menggunakan si sunscreen
SPF 30 PA++ dari Wadah ini pasti cocok karena dia tidak menimbulkan white cast di kulit kita, dan selain itu dia juga no oily, jadi dia tidak memberikan kulit yang berminyak gitu, karena ada beberapa sunscreen yang menyebabkan ketika kita menggunakannya malah bikin kulit kita lebih berminyak gitu. Dan selain itu untuk harganya dia murah banget dan worth it banget buat kalian cobain. Ini tuh cuman sekitar 20 ribuan kalau nggak salah aku. Untuk sunscreen dengan ukuran 40 ml ini udah sangat worth it karena banyak banget di luar sana sunscreen dengan ukuran kecil tapi harganya tuh mahal banget dan tidak memberikan efek yang terlalu gimana-gimana. Tetapi untuk si sunscreen Wadah SPF 30+, untuk kalian memiliki wajah sensitif dan berjerawat, ini tuh udah aman banget buat digunakan karena kalau di aku dia tidak memberikan efek buruk baik itu pertumbuhan jerawat, beruntusan ataupun sebagainya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah si sunscreen dapat menghilangkan jerawat, bekas jerawat atau beruntusan, jawabannya tuh enggak, karena si sunscreen sendiri berperan penting untuk menjaga kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Tapi untuk kalau klaimnya untuk menghilangkan bekas jerawat, menurut aku ketika kita menggunakannya secara rutin dan secara terus-menerus, sunscreennya itu mengandung vitamin C, insya Allah itu bisa meredakan si bekas jerawatnya, tetapi tidak meredakan secara cepat seperti menggunakan serum dan lainnya. Dan gak cuma menangkal sinar UVA dan UVB aja, dia juga menangkal light blue atau sinar blue yang disebabkan dari penggunaan smartphone. Nah, dimana nih setiap hari kita ketika menggunakan smartphone ataupun menonton TV ataupun menggunakan laptop itu pasti bakalan memberikan sinar ke kulit kita, dan itu kulit kita juga butuh nutrisi untuk menjaga skin barrier-nya agar tidak rusak diakibatkan dari light blue. Jadi sepenting itukah penggunaan sunscreen? Yap, karena sunscreen itu merupakan skincare yang harus banget kalian gunakan dibandingkan skincare lainnya. Dan gak cuman itu, penggunaan sunscreen ini dapat digunakan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Nah, kalau penggunaan sunscreen ini ada yang mengklaim bahwa penggunaannya itu digunakan 2 ruas jari, dan ada juga yang mengatakan untuk penggunaannya tuh seperti 2 biji kacang polong. Tapi di sini kalau aku sih biasanya makan secukupnya aja, yang penting muka aku seluruhnya merata menggunakan sunscreen ini. Dan gak cuma itu, biasanya aku menggunakan ini cuman 2 hingga 3 kali aja dalam sehari. Jadi aku nggak suka nge-apply sering-sering gitu karena itu bakalan menyebabkan kulit aku tuh lebih kayak agak berminyak gitu dibandingkan kalau digunakan sedikit aja. Oke, jadi tadi aku udah bahas mengenai kemasannya, aku udah bahas harganya, aku udah bahas manfaatnya dan gimana efeknya di kulit wajah berjerawat. Dan selain itu aku udah juga membahas apa sih PA++ dan SPF itu dan apa sih bahayanya ke kulit kita ketika tidak menggunakan sunscreen. Dan di video kali ini kembali lagi ke kulit kita masing-masing. Kulit kita itu cocok-cocokan, kalau bukan kamu yang coba siapa lagi yang tahu jenis kulit kamu apa dan apa yang cocok di kulit kamu. So buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nge-like, dan terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.